Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para viewers, kembali lagi dengan saya. Sebelum saya mulai, saya ingin mengucapkan pada para viewers semoga diberikan kesehatan yang melimpah, diberikan rezeki yang melimpah, dan tentunya diberikan selalu kesehatan yang melimpah juga. Ya, seperti itu. Dan bagi yang belum berjodoh, mungkin bisa bertemu dengan jodohnya nanti. Oke, kembali lagi ya para viewers, saya di sini akan membahas lanjutan materi sebelumnya. Minggu lalu kan saya membahas tentang era demokrasi terpimpin, di mana kan materinya kemarin baru sampai pada tahap pembebasan Trikora atau pembebasan Irian Barat. Nah, sebelum saya lanjutkan, jangan lupa untuk jempol, isi kolom komentar dan subscribe ya bagi yang belum. Semoga video ini bermanfaat untuk para viewers sekalian. Namun jangan sungkan apabila ada pertanyaan ataupun ada kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, nah kita langsung saja mulai. Nah, kali ini kita membahas tentang konfrontasi dengan Malaysia. Oke, sebagai sebuah negara tetangga memang ibaratkan hidup dalam kehidupan kita sehari-hari, kadang bertetangga itu kadang ada yang menyenangkan, ada yang tidak. Namun kalau dalam hal negara juga sama seperti itu. Oke, apa yang dimaksud dengan konfrontasi dengan Malaysia ini adalah ketika Malaysia didirikan sebagai suatu negara setelah Inggris memberikan mandatnya kepada orang pribumi Malaysia. Jadi Malaysia ini kan berbentuk negara federal ya, yang terdiri dari beberapa wilayah seperti misalnya Semenanjung Malaya sama di mana di Borneo atau yang sekarang kita kenal sebagai Kalimantan. Nah, lanjut. Pada 27 Mei 1961, Tunku Abdul Rahman mencetuskan gagasan pembentukan Federasi Malaysia. Jadi karena dia terdiri dari banyak negara kesultanan ya, kesultanan kecil di Malaysia tersebut, maka dibuatlah federasi. Makanya kalau kalian perhatikan di sebelah kiri dari layar kalian, lihat layar kalian, itu sebelah kiri itu ada Singapura. Kenapa Singapura masuk ke sana? Ya, memang pada awalnya Singapura termasuk dalam Federasi Malaysia. Sampai nanti ke depannya tahun masih 60-an akan terjadi suatu kerusuhan yang mengakibatkan Singapura lepas dari Federasi Malaysia. Sebenarnya bukan lepas sih, mereka diminta apa ya? Istilahnya kayak disuruh kayak bukan disuruh sih, kayak apa sih? Ya udah lo urus diri lo sendiri lah, itu bahasa bahasa kerennya gitu loh. Oke, lanjut. Salah. Oh, sorry, geser. Maaf ya, agak ke tengah dikit. Nah, ini ketika Bung Karno melakukan inspeksi persiapan dalam operasi Dwikora. Nah, Presiden Soekarno menganggap pembentukan Federasi Malaysia adalah bentuk neokolonialisme yang dibuat oleh Inggris sehingga membahayakan kedudukan negara-negara yang baru merdeka, dalam hal ini Indonesia sendiri. Sesungguhnya agak-agak menarik ya, kenapa Bung Karno sampai sebegitu mungkin kesalnya, ya karena memang Malaysia kan pada dasarnya mungkin sama seperti Inggris ya, mereka itu merdeka setelah melalui proses tahapan-tahapan tertentu. Tahapan tertentu di sini maksudnya apa? Maksudnya setelah ada penyerahan secara bertahap, tidak hanya berupa kedaulatan, tapi juga berupa ekonomi, baik itu aset, perbatasan negara, dan hutang-hutangnya juga. Salah satunya itu. Pada 3 Mei 1964, Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah konsep bernama Dwikora yang menandai konfrontasi Indonesia-Malaysia. Jadi bentuk konfrontasi di sini adalah bukan konfrontasi secara terbuka. Konfrontasinya masih berupa apa ya? Kalau saya bilang konfrontasinya masih secara politik, dan juga adanya sukarelawan-sukarelawan yang masuk juga nanti akan saya jelaskan. Oke? Selanjutnya. Nah, sorry, ada yang ketinggalan.
Kalau kita bicara konfrontasi antara Indonesia Malaysia, sesungguhnya sih mengacu kepada kekuatan militer juga. Kenapa? Karena mungkin Bung Karno tidak ingin perang terbuka dengan Inggris, dengan Malaysia, karena memang Inggris masih bercokol di sana sebagai tentara keamanan. Tetapi di satu sisi juga Inggris juga tidak mau secara frontal menyerang. Artinya di sini konfrontasi ini hanya berupa semacam apa ya? Terjadinya pertempuran-pertempuran kecil gitu. Jadi Bung Karno dengan Dwi Koranya meminta sukarelawan-sukarelawan Indonesia untuk bisa masuk ke sana, terus membuat kekacauan atau sabotase atau propaganda. Salah satunya itu. Supaya apa? Supaya masyarakat di kawasan, ambil contoh di Kalimantan Utara atau di Borneo, bagian utaranya, itu akan bergabung dengan Indonesia. Salah satunya itu. Itu gambarannya. Oke, kalau kita bicara era demokrasi terpimpin, kita juga tidak boleh lupa dengan istilah politik mercusuar. Politik mercusuar ini bertujuan mencari kemegahan dalam pergaulan dunia. Itu secara general. Tapi kalau kita simak sendiri, kenapa Bung Karno ingin membuat politik mercusuar ini? Karena dia ingin Indonesia sebagai a new power, kekuatan baru. Ya, sesuai dengan konsepnya bernama NEVO atau New Emerging Force, negara-negara yang baru merdeka, artinya negara yang baru muncul dengan semangat dan tentunya determinasi. Sama kali ya, dua bahasa itu ya. Tapi yang jelas, eh, tujuannya apa sih? Karena memang ketika itu konteks dunia politik sedang terbelah dua antara negara-negara tua. Negara-negara tua atau kekuatan lama ya seperti Amerika Serikat, kemudian dengan Uni Soviet dalam hal ini Perang Dingin. Terus disokong oleh negara-negara lainnya yang masuk dalam blok barat ataupun blok timur. Blok barat mayoritas didominasi oleh Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan lain sebagainya. Yang menyatakan diri mereka anti komunis, sedangkan negara blok timur identik dengan negara-negara komunis. Dan ini yang membuat Indonesia posisinya agak sulit karena apa? Sebagai pemegang kebijakan bebas aktif, mau tidak mau kan dalam tanda kutip ya, ini dalam istilah bahasa HI, hubungan internasional. Bagi kalian yang ingin ambil hubungan internasional, kalian pasti akan mempelajari istilah politik dua kaki. Itu. Dan mungkin ini yang ingin dicapai oleh Indonesia, mungkin sampai hari ini ya, ibaratnya dua kaki atau mendayung di antara dua pulau. Itu. Nah, politik mercusuar ini direpresentasikan Bung Karno dengan apa? Pembangunan infrastruktur ya, mungkin ini jargon yang sering diucapkan oleh pemerintah saat ini. Misalnya pembangunan sebelah kanan, di gambar sebelah kiri ini kan ada gambarnya ya, foto yang dalamnya itu kan ada Hotel Indonesia, kemudian ada Bundaran HI, kemudian apalagi Semanggi dibangun, lalu Kompleks Senayan. Pasti kalian merindukan ya lari-lari di Senayan, apalagi yang kalian Car Free Day ke sana iseng-iseng, bukannya lari cuman mejeng sama you know what I mean gitu kan. Oke. Terus apa lagi? Ya, pembangunan jembatan Ampera. Nah, politik mercusuar ini kenapa Bung Karno membuat ini? Karena ini adalah sebuah simbol bahwa Indonesia sebagai negara maju. Negara maju dan punya kekuatan. Walaupun tidak banyak yang mengetahui pada saat itu, mungkin sebagian besar masyarakat di sana tahu, khususnya yang intelektual, kaum intelektual ketika itu, bahwa sebagian besar ini adalah hasil hutang. Terutama misalnya Kompleks Senayan atau GBK saat itu. Itu dibangun dengan hutang ataupun alias pinjaman. Kalau kayak misalnya Jembatan Ampera, ini adalah hasil dari pampasan perang dari pihak Jepang. Salah satunya. Makanya posisi Indonesia pada tahun 60-an itu sangat-sangat sangat seksi karena diperebutkan oleh kekuatan dari barat sama timur. Itu selain dilihat dari kata kutip selain karena faktor Bung Karno-nya sendiri, tapi juga faktor lain misalnya sumber daya alamnya. Mungkin itu yang bisa saya beritahukan ya para viewers gitu. Politik mercusuar. Bayangkan mercusuar itu yang ya kalau kalian ke Anyar cobalah viewers lihat mercusuar. Fungsinya untuk apa sih? Cari ya di Google.
Gitu. Selanjutnya, nah salah satu kebijakan yang cukup kontroversial dan ini agak sedikit apa ya, mungkin ya Bung Karno merasa dikhianati oleh pihak Barat dan tidak didukung ide-idenya, maka Indonesia keluar dari PBB. Kita lihat pada 7 Januari 1965 Indonesia menyatakan keluar dari PBB dengan latar belakang adalah PBB menerima Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan. Ya mungkin alasannya apa ya? Bung Karno protes ya, anak baru itu mungkin istilahnya anak baru, kok dia bisa masuk? Gitu loh. Oh mungkin karena faktor Inggris, mungkin saja. Kita kan tidak tahu seperti apa detailnya. Itu kalau mau tahu detailnya silakan kalian cari referensi yang berkaitan dengan hal tersebut. Kemudian sikap PBB yang tidak merombak struktur organisasi. Maksudnya apa? Bung Karno ingin memindahkan kantor PBB itu di tempat yang netral, bukan di Amerika Serikat. Gitu. Misalnya di mana? Ya mungkin di Indonesia atau di mana, atau Bung Karno mungkin membayangkannya Swiss. Ya seperti kita ketahui ya, for your information, Swiss itu kan suatu negara di Eropa yang sangat netral dan memiliki sistem keuangan yang paling canggih dan juga disukai oleh banyak orang-orang di dunia, termasuk ya tidak hanya negarawan tapi juga ya kalau kita sering nonton film tentang apa namanya kartel-kartel narkoba itu kan kayak film Escobar dan sebagainya kan duitnya di rekening bank Swiss itu kan. Wih, Swiss pasti Swiss. Kenapa Swiss? Ya karena Swiss memiliki struktur struktur perbankan yang cukup bagus. Salah satunya itu. Kembali lagi ke sini ya. Tidak merombak struktur organisasi karena Dewan Keamanan hanya didominasi oleh negara-negara besar. Salah satunya itu sehingga tidak adil bagi anggota yang istilahnya kayak Indonesia ketika saat itu, bahkan cenderung mendukung imperialisme. Sesuai dengan pidato Bung Karno dalam Building a New World. Ya, kalau tidak salah seperti pidatonya. Ingin tahu pidatonya? Silahkan cari atau di Google. Oke. Dampaknya tentunya segala sesuatu punya akibatnya. Akibatnya ya Indonesia kehilangan media untuk memperjuangkan kepentingan nasional di dunia internasional. Ini bisa dikatakan sangat fatal. Kenapa? Dengan kita bergabung dengan PBB, salah satunya kita bisa melakukan lobby-lobby terhadap negara-negara lain apabila menyangkut kepentingan nasional. Salah satunya itu. Makanya kalau para viewers ada yang berminat menjadi seorang diplomat atau ya menjadi cikal bakal orang yang bekerja di Kementerian Luar Negeri, mungkin para viewers coba belajar tentang HI ya, hubungan internasional. Itu. Selanjutnya, kita bicara sistem ekonomi. Nah, ini yang menarik kalau kita bicara sistem ekonomi. Mengapa? Sistem ekonomi inilah yang menyangkut hajat hidup orang banyak, sekaligus juga membicarakan tentang perut. Ya, sistem ekonomi terpimpin merupakan penguasaan atau sekurang-kurangnya pengawasan terhadap alat-alat produksi serta distribusi yang vital bagi perekonomian. Jadi ini menyerupai sistem ekonomi negara sosialis. Itu. Tapi karena waktu itu ada PKI, dianggapnya komunis. Padahal itu dua konsep yang berbeda. Gitu. Nah, bentuk pelaksanaan sistem ekonomi terpimpin. Maaf ya, saya geser dulu. Ya. Mulai dari nasionalisasi perusahaan Belanda, walaupun sesungguhnya tidak hanya perusahaan Belanda, tapi perusahaan-perusahaan asing gitu yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Nah, sebagai contoh, Unilever misalnya. Unilever itu kan salah satu perusahaan yang disasar oleh nasionalisasi, cuman karena dia punya kepentingan bisnis yang menarik di Indonesia dalam hal ini jual beli barang, maka untuk menghindari nasionalisasi atau aset-aset diambil oleh pemerintah, taktiknya adalah dia menyerahkan perusahaan ini kepada pihak Indonesia dalam arti staf-stafnya. Jadi pemegang sahamnya dioper ke orang Inggris, yang tadinya Belanda diambil alih ke Inggris, kemudian dibalikin lagi dan sebagainya. Ya seperti itu. Lebih detailnya silahkan kalian cari artikel terkait tentang nasionalisasi perusahaan Belanda atau perusahaan asing di Indonesia.
Pembangunan nasional semesta berencana. Ya, kemudian apalagi pengorganisasian perusahaan-perusahaan swasta. Memang adanya perusahaan swasta di satu sisi juga membantu pemerintah dalam hal pajak ataupun menurunkan tingkat pengangguran di Indonesia. Oke. Nah, di sini ada istilah Dewan Perancang Nasional. Dewan Perancang Nasional ini sebenarnya identik dengan Bappenas. Namanya itu ada di bawah. Dibentuk tahun 15 Agustus 1959 melalui Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1958. Berganti Bappenas dan langsung dipimpin oleh Presiden Soekarno. Tugasnya adalah merancang pembangunan baik jangka pendek, menengah ataupun panjang. Namun apakah Bappenas ini masih berjalan di Indonesia saat ini? Tentu saja iya. Dan tentunya kebijakan-kebijakan pemerintah dari era Orde Lama, Orde Baru hingga reformasi saat ini juga berdasarkan hasil kajian dari Bappenas tersebut. Walaupun kita tidak tahu ya secara persis apakah hasil kajian Bappenas ini diserap langsung oleh pemerintah. Gitu. Ya viewers ya. Oke, kita lanjut aja viewers. Devaluasi, masih soal ekonomi, kita bicara devaluasi. Devaluasi ini diterapkan pada 24 Agustus 1959. Jadi tadi sebenarnya ini masuknya masih mungkin transisi dari era liberal ke terpimpin. Namun ini penting juga karena ini efeknya jangka panjang gitu. Dan meluas tentunya. Nah, ini diterapkan 24 Agustus, dilaksanakan melalui Panitia Penampung Operasi Keuangan atau PPOK. Bentuknya adalah di mana mata uang pecahan yang bernilai 500 menjadi 50. Devaluasi ini kalau dikaitkan dengan gunting ya, kayak macam gunting Syarifuddin. Ya, sama sih. Enggak, beda. Kalau gunting Syarifuddin kan memotong uang karena ini devaluasi. Devaluasi ini adalah mengurangi nolnya. Jadi mata uang pecahannya yang 500 jadi 50 rupiah. Kemudian mata uang pecahan bernilai 1000 berubah menjadi 100. Jadi yang berubah itu tidak hanya jumlah nolnya saja, tapi nilai intrinsiknya. Nilai inti dari uang tersebut. Kemudian uang 100 ke bawah tidak didevaluasi. Sebenarnya ini bisa jadi analisis atau kajian ya bagi para viewers. Kenapa sih Indonesia itu mata uangnya besar sampai ada istilah redominasi. Kalau redominasi kan istilahnya merubah istilah sebutan ya, sebutan mata uang. 1.000.000 jadi 1.000, 100.000 jadi 100, dan lain sebagainya. Tapi nilainya sama seperti yang kita lakukan hari ini. Tapi tantangan deh buat viewers nih, kira-kira apa sih yang membuat kebijakan ekonomi Indonesia itu suka suka nggak tepat sasaran atau sebagainya? Silahkan tulis komentar kalian, analisis kalian mengenai perlukah kita melakukan devaluasi mata uang, perlukah kita melakukan redominasi mata uang, dan tentunya apakah transaksi ekonomi melalui uang secara fisik masih bisa dikatakan aman ataupun sebaliknya? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke. Inflasi. Nah, kalau kita bicara ekonomi sesungguhnya erat dengan inflasi. Mengapa? Inflasi ini kan suatu hal yang tidak terkendali, kadang-kadang tidak terkendali. Dasarnya, peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun Perpu ya, ini namanya Perpu tahun 59. Caranya membuka simpanan pada bank-bank. Jadi yang punya simpanan uang yang besar di bank itu dibekukan, jadi nggak bisa diambil. Alasannya karena biar bisa itu tadi menekan laju inflasinya. Menginstruksikan penghematan ya, menerapkan manajemen administrasi dan perusahaan-perusahaan negara ya. Memang karena memang di suatu negara masalah administrasi itu sangat krusial, terutama bicara tentang good governance. Dikarenakan sistem tata kelola yang baik tentunya membawa arah yang positif bagi suatu struktur pemerintahan. Oke.
Lanjut. Ada deklarasi ekonomi. Ini beberapa kebijakannya. Ini maaf saya geser lagi. Dirumuskan oleh panitia 13. Siapa panitia 13? Ya, nanti akan saya berikan soal ya. Ya, karena berhubung nih untuk kegiatan saya mengajar di tempat saya mengajar. Jadi mungkin saya ngasih tugasnya nanti. Oke viewers, karena ini saya masuk ke channel YouTube, saya bilang katakan para viewers, Bung Karno dapat dikatakan memahami ekonomi, tapi sulit dalam hal implementasi atau praktek. Makanya pada era pada era demokrasi liberal, pemerintah Indonesia meminta bantuan mantan ekonom dari era Jerman, eranya Hitler, untuk konsultasi, dan salah satunya bisa dipahami bagaimana sistem ekonomi Indonesia itu bisa dibangun. Oke, lanjut. Prioritas deklarasi ekonomi antara lain adalah mendorong usaha swasta. Oke, swasta di mana wirausaha itu penting. Makanya di era sekarang juga mengapa kita diminta untuk melakukan wirausaha. Karena satu, ya selain kita bisa membuka lapangan kerja dan juga bisa memperoleh keuntungan secara ekonomi. Kemudian memperbesar produksi perolehan devisa. Kemudian insentif kepada pihak pengusaha swasta yang berhasil menaikkan nilai ekspor impor. Namun mengapa perkembangan yang gagal? Pemerintah gagal memperoleh pinjaman dana dari IMF. Kok harus minjem IMF? Ya karena satu, segala sesuatunya butuh modal. Ya modalnya adalah kita harus nyari pinjaman untuk menggerakkan ini semua. Karena tadi ada kata insentif. Sama halnya seperti di era sekarang kan, ini kan direkam pas pandemi. Kita ambil contoh, pemerintah memberikan insentif buat UMKM dan lain sebagainya. Tujuannya untuk apa? Supaya UMKM itu bisa jalan, tidak merugi terus. Artinya margin kerugiannya bisa ditekan. Itu menurut saya. Ya, oke viewers. Ups. Bergeser ya. Oke para viewers, kita lanjut. Ini adalah bagian terakhir. Ada istilah dana revolusi. Saya juga harus bingung bilang apa, tapi yang jelas dasarnya dari impres, diperoleh dari devisa kredit jangka panjang. Ibaratkan pemerintah memberikan menjual surat utang negara kepada masyarakat. Ngomong-ngomong surat utang negara, kalian tahu nggak di Indonesia ini kan punya namanya sukuk bunga retail atau ORI, obligasi Republik Indonesia. Nah, kalian mungkin yang milenial, kalian jangan terlalu banyak konsumtif, coba menabung, kumpulkan, beli namanya obligasi. Secara tidak langsung kan kalian bisa menyumbang dana pembangunan bagi negara, tapi juga menyumbangkan pendapatan kalian juga, karena itu dijamin oleh pemerintah. Dan dana revolusi ini digunakan untuk membiayai proyek-proyek mercusuar. Ya, proyek mercusuar itu ternyata tidak hanya tadi infrastruktur yang udah jadi kayak GBK, tapi infrastruktur yang mendukung kegiatan-kegiatan ekonomi seperti pabrik baja, semen, dan lain sebagainya. Oke, baiklah. Mungkin itu aja ya para viewers yang bisa saya sampaikan mengenai penjelasan ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyajian ataupun materi yang mungkin kurang tepat atau mungkin kurang pas dan lain sebagainya. Namun saya tidak menutup pintu untuk kalian para viewers untuk memberikan komentar atau kritik dengan mengisi kolom di bawah ya. Dan bagi yang belum nonton di bagian pertama, nanti ada link deskripsinya. Sampai bertemu lagi ya para viewers. Semoga para viewers diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.